kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sehat semua. Karena cuaca juga sedang tidak menentu, jadi kalian harus selalu jaga Kesehatan. Baiklah, kalau itu sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasanya, terlebih dahulu kita berdoa dengan tujuan supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Baik, kalau begitu, Mas Ketua Kelas silakan memimpin dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua ya? Semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Semua sehat, jadinya kalian tidak perlu ketinggalan materi. Anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Siap ya? Siap. Nah, untuk mengecek kesiapan dari kalian, kira-kira materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Layanan pelanggan melalui telepon. Pelayanan pelanggan melalui telepon dengan konsep pelayanan prima. Iya. Apa sih layanan pelanggan melalui telepon? Ada yang bisa menjawab? Layanan pelanggan melalui telepon adalah layanan pelanggan yang dilakukan melalui media telepon. Ya, benar sekali. Jadi layanan pelanggan melalui telepon adalah layanan pelanggan yang dilakukan dengan menggunakan media telepon. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang topik yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu layanan pelanggan. Akan tetapi kalau kemarin layanan pelanggan melalui telepon, kalau hari ini adalah layanan pelanggan melalui telepon sesuai dengan prosedur. Tujuan yang diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa melakukan simulasi atau praktek bagaimana sih bertelepon dengan seorang pelanggan. Nah, coba sekarang kalian lihat di sini. Kalian pasti tidak asing dengan gambar yang ada di depan. Kegiatan apa, anak-anak? Telepon. Kegiatan bertelepon. Walaupun ini kegiatan bertelepon, akan tetapi kedua gambar ini memiliki perbedaan. Coba, siapa yang bisa memberikan perbedaan gambar yang saya tampilkan? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Perbedaan jika ketika bertelepon menunjukkan bahwa gambar satu bertelepon secara formal, gambar dua bertelepon secara langsung. Iya, betul sekali. Walaupun gambar ini menjelaskan atau menggambarkan kalau mereka sedang bertelepon, akan tetapi kedua-duanya ini berbeda dalam hal formal dan tidak formal atau informal. Kenapa bisa disebut formal dan tidak formal? Dilihat dari pakaian yang digunakan. Yang gambar satu ini adalah seorang sekretaris yang sedang bertelepon dengan klien. Diperlihatkan ekspresinya, dia bekerja secara profesional. Sedangkan yang kedua ini adalah menggunakan pakaian santai. Kayak berteleponnya juga santai. Ini menunjukkan kalau dia bertelepon secara informal. Nah, coba sekarang Ibu akan tampilkan satu video. Nah, tugas kalian nanti, coba video itu kalian amati. Apa sih poin-poin bertelepon secara formal yang ada di dalam video tersebut?
pagi dengan saya Kurnia Cinta, selaku sekretaris Partai Karunia Bahagia. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi dengan saya Ibu Karisa, selaku sekretaris PT Maju Mundur. Apakah saya bisa berbicara dengan Bapak Denis selaku Direktur PT Karunia Bahagia? Baik Ibu, kalau sudah cukup, terima kasih Ibu akan kami sampaikan kepada Bapak Denis. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Sudah diamati? Sudah. Oke, kalau sudah diamati. Ini tadi percakapan telepon terkait dengan apa? Video kali ini yang Ibu tampilkan ini tentang seorang pelanggan atau klien yang ingin berbicara kepada atasan atau pimpinan. Ya. Tadi pimpinannya ada nggak? Ada. Ya. Oke, kalau gitu dari hasil mengamati, kira-kira apa yang dapat kalian ambil terkait dengan bertelepon secara formal? Oke, coba. Ya, Bana? Iya, benar. Di video ini tadi ditampilkan mengangkat telepon segera ketika telepon berdering. Ada yang tahu kira-kira idealnya berdering itu berapa kali? 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Yang paling ideal adalah 2 kali. Betul. Kemudian ada lagi dari video ini. Iya. Menggunakan bahasa yang baik dan formal. Betul sekali. Lagi, ya silakan yang tadi. Bicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Berbicara dengan jelas, ramah dan menyenangkan. Ya, kalau berbicaranya nggak jelas, takutnya nanti si penerima telepon atau si yang mendengarkan pesan itu tidak dapat mendengarkan dengan baik, sehingga pesan juga tidak dapat tersampaikan dengan baik. Oke, nah apa yang sudah kalian sebutkan itu termasuk di dalam etika bertelepon. Nah, di sini saya tampilkan poin-poin dari etika bertelepon. Yang pertama, mengangkat dengan segera jika telepon berdering, tidak lebih dari 3 kali. Oke, kalau begitu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan? Tidak ada. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya saya memberikan beberapa masalah? Beberapa masalah terkait dengan layanan pelanggan. Masih ingat? Oke, kalau masih, sekarang saya minta kalian duduk bersama atau berdekatan dengan kelompoknya. Silakan. Yang sudah dekat, ya sudah di situ saja. Tapi yang belum dekat silakan berpindah. Mungkin susunannya bisa 1, 2, 3, 4 seperti ini. Oh. Satu ya, satu kelompok. Mana ini kelompoknya? Kelompoknya mana? Baik, sama aja. Silakan berdiskusi. Nah, coba lihat di depan. Ini saya tampilkan blok note. Blok note ini berfungsi untuk mencatat pesan yang akan disampaikan. Nah, berarti untuk penelpon apa yang ditelepon? Yang keras. Untuk mencatat pesan yang akan disampaikan. Berarti penelpon. Betul sekali ya. Kemudian di sini diisi hari tanggalnya, hari tanggal ketika kalian bertelepon, waktunya jam berapa. Kemudian di kolom bawahnya silakan diisi pesan yang akan kalian sampaikan. Paham? Saya lanjutkan ke LPT, lembar pesan telepon. Di sini sudah dijelaskan atau dituliskan lembar pesan telepon. Jadi kalau kalian
membayangkan kira-kira ini untuk yang ditelepon apa yang menelpon? Penerima atau yang ditelepon, betul. Nah, bagaimana mengisinya? Untuk siapa? Atasan misalnya ya, atau kepala bagian keuangan. Kemudian darinya berarti si penelponnya siapa? Ya. Kemudian kantor, berarti dari apa? PT-nya, betul. Kemudian ada jabatannya dia sebagai apa, dan alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi. Kemudian di bawah ini ada pilihan, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya, minta waktu untuk bertemu, akan datang, dan sebagainya. Jika pesannya tidak ada di situ, di RPT kalian bisa menuliskan di yang keras ya, di lain. Oke, kalau gitu paham ya untuk mengisi RPT? Berarti silakan sekarang dirundingkan dulu. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan kesempatan maju 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena satu kelompok ada 4 ya. Tapi untuk waktunya nanti saya akan ajar. Oke, anak-anak? Silakan kalian diskusi dulu. Siap diskusi. Yang satunya berdiskusi. Kita kembali ke masalah. Mana kamu? Ya. Enggak ikut kerja kelompok. Ya, diam aja. Ya, gantian yang satunya berdiskusi. Sudah cukup kah? Ada yang belum? Sudah semua ya? Baik, kalau begitu sekarang kita mulai tes atau simulasi bertelepon. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, satu kelompok ada 4, itu nanti setiap pasang dalam satu kelompok pasti dapat bagian untuk bertelepon. Apakah menurutku? Tidak, nanti akan saya ajar. Oke, kalau gitu silakan saya mulai dari sini saja. Kelompok berapa? Number 1. Selamat pagi, dengan Hana dari PT Markup. Ada yang bisa saya bantu? Iya, selamat pagi. Saya Nadia dari PT Indonesia. Saya ingin berbicara dengan Pak Marco selaku direktur dari PT Marco. Apakah bisa dihubungkan dengan beliau? Mohon maaf Ibu Nadia, Bapak Marco sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang ada perjalanan bisnis ke Jakarta. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan ke beliau? Ya Ibu Hana, tolong sampaikan pesannya. Dengan kami ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak Marco untuk membahas masalah kerjasama mengenai pengoboran minyak di Kalimantan Timur. Dan untuk pertemuannya akan dilakukan pada hari Selasa, yaitu 9 Februari 2023, dan untuk waktunya pukul 11 WIB. Baiklah, akan saya sampaikan pesan ini kepada Bapak Marco, dan untuk konfirmasi lebih lanjut akan saya hubungi kembali. Bolehkah saya tahu alamat serta nomor telepon yang dapat dihubungi? Baik Ibu, kantor kami beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Jakarta, dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi 031 555 2011. Baik, saya ulangi ya Bu. Jalan Basuki Rahmat nomor 2 Jakarta, dan nomor telepon yang dapat dihubungi 031 555
2011. Apakah sudah benar, Ibu? Iya, sudah benar. Maaf, Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak, terima kasih. Saya tunggu konfirmasi dari Ibu secepatnya. Baiklah, akan saya hubungi setelah pesan Ibu mendapat tindak lanjut dari pimpinan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, berikan. Anak-anak, ada koreksi untuk Ibu? Sudah ada? Sudah bagus ya? Satu dari saya. Si penerima telepon terlalu tergesa-gesa menutup telepon. Ya. Jadi kalau menutup telepon itu usahakan menutup dengan pelan-pelan, menunggu dari si penelpon menutup terlebih dahulu. Tapi keseluruhan sudah bagus. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Nah, setelah kalian melalui proses diskusi, membuat percakapan sampai berpraktik telepon, apa simpulan dari diskusi yang kalian dapat ambil? Iya, jadi dalam situasi dan kondisi apapun, seorang customer service harus tetap melayani pelanggan dengan baik, apapun situasinya. Oke, kalau gitu, jadi untuk membuat merilekskan pikiran kalian yang tadinya tegang karena kalian harus praktek bertelepon. Sekarang Ibu akan ajak kalian bermain. Aduh, bermain apa ya? Namanya bermain konsentrasi. Waduh, Bu, kok harus konsentrasi lagi? Nah, ini tidak sulit. Kita bermain konsentrasi yang menyenangkan. Coba sekarang saya mau kalian berdiri semua. Seperti saya. Angkat tangan ke depan. Awas ya, kena komputer ya. Awas kena komputer. Oke? Angkat tangan ke atas. Angkat tangan ke samping. Ke samping ya. Terkena. Angkat tangan ke depan. Stop. Oke. Ternyata kalian konsentrasi semua bagus sekali dan membalikan konsentrasi kalian. Oke, sudah cukup, silakan duduk. Oke, bagaimana Nana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, kesimpulan pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir setelah kalian tampil tadi, apa kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, Mbak? Berbeda kegiatan pelayanan pelanggan melalui telepon harus memenuhi prosedur dan etika berkelanjutan. Iya. Jadi dalam kegiatan pelayanan pelanggan itu harus memperhatikan prosedur atau tata cara yang sudah ada di etika bertelepon. Nah, untuk refleksi hari ini saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana kegiatan hari ini? Seru? Berarti bisa diulang lagi ya? Bisa. Apakah ada kesulitan? Iya. Sekali kalau tidak ada kesulitan. Untuk evaluasi sudah saya kirimkan di grup WA kalian, silakan nanti dicek. Ya, dikerjakan, saya berikan batas sampai pukul 12 siang. Evaluasi ini tujuannya mengukur seberapa sih atau ilmu apa sih yang sudah kalian dapatkan saat kita belajar. Baik anak-anak, sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan kalian nanti di rumah mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang penampilan penampilan pribadi. Kalau nggak dibaca ya. Kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Kalian sudah
mendengarkan, kalian sudah mau konsentrasi fokus untuk belajar, walaupun kadang semangatnya naik turun. Ya nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu ingat tetap belajar dimanapun berada, karena untuk bekal kalian di masa depan. Baiklah, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.